Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau Engkau yang akan memelihara iman yang telah kami serahkan waktu kami percaya. Dan kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Sampai nanti pada akhirnya Kau pasti akan membawa kami kembali kepadamu. Dan kiranya Tuhan, sambil kami menjalani hidup kami, hari-hari kami di bawah ini, di bawah dunia ini Tuhan, kami minta Engkau yang berikan kami kekuatan melalui firman-Mu, supaya kami bisa mengerti bagaimana cara menjadi anak-Mu yang semakin menjadi serupa dengan Engkau. Berkatilah firman ini Bapa, berbicaralah dan bersabdalah kepada umat-Mu, pakailah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau kita masih bisa kumpul di tempat ini, muka ketemu dengan muka. Biarpun sepertinya kondisi semakin gawat, sampai gubernur tarik rem mendadak katanya, mulai besok Jakarta udah PSBB total lagi. Kita serahkan kepada Tuhan situasi ini, biar Dialah yang berdaulat, Dia yang bekerja. Kita berharap Dia akan akhiri ini semua dengan segera. Pagi ini Yohanes pasal yang kelima, saudara ambil Alkitab saudara. Yohanes pasal yang kelima. Kita akan mulai pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kita akan baca ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama sampai yang ke-10. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang-orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pagi ini kita baca dari sebuah cerita dari Yohanes pasal yang kelima, adalah ketika ada sebuah hari raya dan Tuhan Yesus pada saat itu harus pergi ke Yerusalem untuk memperingati hari raya ini. Dan sembari dia pergi ke Yerusalem, dia melewati sebuah kolam yang diberi nama Betesda. Dan hari ini kita akan coba lihat situasi di kolam itu. Kita akan lihat yang terjadi di sana. Di sana dikatakan di kolam itu ada 5 serambi, dan serambi itu macam kayak apa ya, kayak tempat duduk-duduk ya, dan 5 serambi itu penuh katanya dengan orang-orang sakit. Nah, kenapa di sana penuh dengan orang-orang sakit? Karena ternyata di kolam itu secara ajaib, dari waktu ke waktu yang sebenarnya kita juga nggak diberitahu secara detail, mungkin itu setahun sekali, mungkin berapa bulan sekali, kita nggak tahu berapa lama intervalnya antara goncangan air itu. Tapi akan ada malaikat Tuhan yang turun lalu menggoncangkan air itu. Dan katanya barang siapa yang pertama kali yang juara 1, dia masuk ke dalam itu kolam, sembuh dia katanya. Kalau dia yang pertama kali. Makanya di situ banyak sekali orang sakit. Mereka menantikan kolam ini bergoncang. Mereka menantikan malaikat Tuhan itu turun. Rasul Yohanes mengatakan katanya di sana banyak orang buta, banyak orang timpang, dan banyak orang lumpuh. Dari sekian banyak penyakit
Ya, ada 3 ini yang lumayan prominent di sana. Nah, mungkin ini yang paling banyak. Dan kalau kita pikirin ya saudara, secara logis kita pikirin itu lumayan masuk akal. Si buta, si timpang, dan si lumpuh. Ketika air itu bergoncang, saudara, kalau ini ada orang buta di sana, ya dia pasti kalah sih. Dia kan buta, dia kan harus ngeraba-ngeraba. Apalagi yang timpang dan yang lumpuh, kita udah gak usah ngomongin deh. Ya dia mau gerak aja susah tuh 1 meter, apalagi harus lomba sama orang-orang begini segini banyak pada mau nyebur ke dalam itu kolam. Makanya seiring berjalannya waktu, yang paling banyak di kolam itu bakal orang buta, orang timpang, orang lumpuh, orang-orang yang tidak bisa menentukan arahnya, orang-orang yang tidak bisa berjalan. Mereka adalah yang sangat kasihan, harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan mereka tidak punya kekuatannya. Mereka pasti kalah sama yang sakit liver, sama yang diabetes, sama mungkin yang kena cancer. Karena bagaimanapun serius penyakitnya, mereka masih bisa jalan seenggaknya. Mereka masih bisa masuk ke dalam kolam ini. Tapi yang buta, yang timpang, yang lumpuh, mereka sangat kasihan. Namun mereka ada di sana. Mereka terus menantikan kolam itu. Kolam itu menjadi iman dan pengharapan orang-orang buta ini, orang-orang timpang dan lumpuh ini. Mereka nantikan goncangan air itu senantiasa. Tidak ada kepastiannya. Sewaktu-waktu, Alkitab bilang sewaktu-waktu malaikat turun, nggak tahu kapan. Ya, dia nggak bisa timingin, dia nggak bisa cari kalender. Ya, dan hanya orang pertama. Mereka pun harusnya di dalam hati mereka sudah tahu, ini mah kalau sistemnya lomba begini terus mah saya pasti kalah. Ya kan, si buta pasti tahu, si lumpuh itu pasti tahu. Mereka pasti kalah kalau harus lomba dengan kekuatan mereka sendiri. Lalu kita baca ada sebuah kisah, ada seseorang di sini, si lumpuh ini akhirnya menyadari keadaannya itu. Dia sudah sakit lumpuh 38 tahun. 38 tahun lamanya. Alkitab tidak bilang berapa lama dia di kolam itu. Tapi kita bisa mereka-reka ya pasti di dalam 38 tahun itu dia sakit, dia sudah tunggu di kolam itu. Banyak orang yang percaya mungkin 38 tahunnya dia udah tunggu di kolam itu. Lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menghampiri dia. Gak ada yang gubris Tuhan Yesus waktu dia lewat di kolam itu. Ya kalau saudara baca pasal 4, Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus itu udah terkenal loh. Tabib ajaib, semua orang udah tahu, semua orang udah cari dia. Untuk mencari kesembuhan itu cari Yesus. Tapi waktu dia lewat di kolam Bethesda itu nggak gitu ada yang gubris dia, nggak ada yang cari dia, sehingga dia harus cari satu orang ini. Dan dia datang, dia menghampiri si lumpuh ini. Lalu dia tanya sama orang yang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Itu lumayan lucu sih pertanyaannya kalau menurut saya, saudara. Di situ Tuhan Yesus, semua orang lagi mau sembuh. Tuhan Yesus pakai nanya ya, mau sembuh nggak Pak? Ya maulah. Semua orang di sana lagi mencari kesembuhan. Tuhan Yesus ngapain nanya lagi? Tapi kita lihat jawaban orang ini. Jawaban orang ini menurut saya lumayan unik. Apa yang dia katakan? Dia bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, yang lain sudah turun mendahului aku. Ketika Tuhan Yesus tanya, kamu mau sembuh gak? Jawaban dia adalah, kesembuhan yang ada di kolam ini itu bukan buat aku Tuhan. Jadi aku sudah tidak berharap lagi sama kolam ini. Aku sudah tidak berharap lagi sama malaikat yang akan turun ke dalam sini, karena aku pasti kalah sama mereka. Aku sudah tidak berharap sama kolam ini. Tapi aku juga sudah tidak tahu lagi harus berharap sama apa. Aku gak punya pengharapan lagi di tempat lain. Aku ini lumpuh, pasti kalah sama mereka. Aku mau dapat kesembuhan dari mana? Kurang lebih itu yang tersirat dari jawaban orang lumpuh ini. Bagaimana aku bisa sembuh Tuhan? Aku tidak bisa masuk ke dalam kolam itu. Ini adalah sebuah pasukan orang-orang yang menantikan sebuah kolam. Lalu kepada orang ini Yesus jawab, bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, dan ia berjalan.
Kurang lebih itu analisa yang tadi kita bisa lihat, saudara, dari cerita ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang. Dari sekian ramai orang yang lagi sakit menantikan kesembuhan, dia sembuhkan satu orang ini. Nah saudara, pagi ini dari cerita ini mari coba kita refleksikan hidup kita. Coba kita refleksikan hidup kita. Apakah kita juga orang yang menantikan goncangan air di kolam? Apakah kita orang Kristen yang menantikan kolam? Nah saudara pasti bingung, nungguin kolam di mana? Paling dekat situ tuh, Amsterdam, seberang ada kolam. Coba kita bandingkan kehidupan kita bandingkan pola pikir kita dengan orang-orang ini yang sedang menunggu di kolam itu. Sama seperti mereka, orang-orang itu, kita punya masalah hidup yang berbagai ragam dan tidak ada henti-hentinya, bukan? Kalau orang-orang di kolam ini, mereka punya satu masalah yang lumayan identik ya, yaitu adalah sakit penyakit. Itu masalah mereka sekarang. Ya mereka buta, mereka timpang, mereka lumpuh, mereka nggak bisa apa-apa dalam hidup mereka. Itu menjadi masalah mereka yang paling besar. Kita di zaman sekarang pun sama seperti mereka, kita punya masalah hidup yang berbagai ragam, tidak ada henti-hentinya. Ayub pasal 14 ayat pertama berkata, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Semua yang percaya katakan Gak ada yang berani ngomong amin atau ini ketutupan masker semua nih? Kita manusia hidup penuh dengan kegelisahan. Amin. Kita harus berani mengaminkan, saudara. Kalau memang di dalam hidup ini kita akan penuh dengan kegelisahan, kita akan selalu penuh dengan masalah. Saudara gak berani amin pun gak masalah, akan terjadi kok. Saya baru 28 aja, saya udah tahu hidup mah buset, gak ada berhentinya. Masalah satu kelar, tungguin aja, datang lagi kok pasti. Apalagi saudara yang jauh umurnya udah lebih senior daripada saya, saudara bisa menyetujui ini, bisa mengaminkan ini di dalam hidup kita. Biarpun kita anak raja, masalah hidup mah datang terus. Masalah hidup tuh gak ada berhenti-berhentinya. Coba kita lihat keluar, saudara, sekarang ini pandemi global. Kalau ini bukan masalah hidup, menurut saya saudara kurang melihat dengan seksama. Pandemi global, kita dihantui oleh sakit penyakit. Dan bukan hanya itu, saking parahnya corona ini, ekonomi pun berdampak. Sekarang semua orang lagi krisis finansial. Besok PSBB jalan, ini bakalan anjlok lagi. Segala aspek bisnis bakalan anjlok lagi, bakalan turun lagi. Masalah hidup terus menghantui kita. Bukan hanya masalah sakit penyakit, bukan hanya masalah dompet, banyak juga masalah relasi di dalam keluarga, suami istri. Dari yang besar, yang benar-benar sudah hampir diambang perceraian, sampai yang mungkin sering berantem kecil, susah untuk rukun. Anak dan orang tua, anak kurang ajar, anak bantah, orang tua gak sayang, orang tua gak kasih waktu. Belum lagi yang di luar keluarga, di lingkungan, tetangga suka bakar sampah sembarangan, tetangga suka berisik anak-anaknya. Belum lagi di karir, banyak persaingan sekarang di dalam pekerjaan. Orang semua gontok-gontokan, senggol-senggolan. Mungkin saudara di kantor dicifu. Belum lagi di gereja, rekan-rekan pelayan. Ada yang ngomongin A, lalu B tersinggung sama C. Semua masalah terus menghantui kita. Lalu banyaklah hal-hal kecil kehidupan lain. Tidak akan ada henti-hentinya. Sama dengan orang-orang ini, mereka menantikan di kolam itu. Karena mereka punya masalah berat di dalam hidupnya. Kita pun sama. Kita punya masalah-masalah berat di dalam hidup kita. Itu yang pertama, sama seperti mereka. Kita punya masalah hidup. Lalu yang kedua, yang sama seperti mereka juga, mereka berharap masalah mereka selesai. Di kolam itu mereka mencari pemulihan. Di kolam itu ada sebuah pengharapan. Kalau misalnya mereka nyemplung dan mereka juara satu, maka masalah hidup mereka akan selesai. Dan saya yakin itu normal untuk kita. Ketika kita menghadapi masalah hidup, kita langsung bilang, Tuhan, aku sedang bingung, aku sedang gak ngerti apa yang harus aku lakukan. Aku mau masalah ini selesai dong. Dan menurut saya, biarpun itu sebenarnya itu normal, itu adalah respon yang sangat normal. Tapi kadang kita terlalu jauh.
Tapi kadang kita menjadi seperti orang-orang ini yang setiap hari kerjaannya hanya nungguin kolam doang. Yang setiap hari kerjaannya hanya bawa pada Tuhan, Tuhan ini aku punya masalah selesain. Tuhan ini aku punya masalah selesain. Aku mau masalah aku selesai sekarang juga. Ntar ya jam 8 Tuhan selesai masalahku. Karena kita punya sikap yang seperti itu. Oleh karena itu gereja zaman sekarang sudah berubah, hampir menjadi seperti kolam Bethesda, di mana kalau saudara datang ke dalam gereja, saudara akan pulih, saudara akan sembuh, saudara akan diperkaya, saudara akan dibuat happy, hidupnya akan lancar senantiasa dan bahagia. Dan saudara, saya bukan lagi nyindir gereja yang di luar. Saya lagi ngomong sama kita semua. Saya naif kalau saya percaya saudara nggak ada yang mikir kayak begitu. Naif saya. Saya yakin kadang kita pun tergoda untuk berpikir hal yang sama. Aku datang ke gereja, semoga dengan aku datang ke gereja Tuhan lebih berbelas kasih sedikit sama aku. Mungkin masalah aku akan selesai. Aku datang ke gereja, aku akan pelayanan sebentar. Mungkin dengan itu Tuhan akan berbelas kasih sama aku sedikit, masalah aku akan selesai. Kadang kita nganggep Tuhan itu seperti jimat, seperti kolam ini yang kita tinggal jemplung, sembuh deh semua masalah. Saudara, gereja ini bukan kolam Bethesda. Di sini bukan tempat di mana masalah hidup kita seperti sulap hilang begitu saja asal kita datang, kita kuai-kuai duduk di sini dengar firman Tuhan. Ini tempat bukan kolam Bethesda. Di sini bukan tempat di mana masalah hidup saudara satu-satu dihilangin sama Tuhan. Di sini adalah tempat di mana kita berbagi masalah hidup, bukan menghilangkan masalah hidup. Kita berbagi satu dengan yang lain. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Galatia pasal 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, di tempat ini, dalam gereja ini, kita bukan tempat untuk secara sulap hilangin masalah, tapi kita berbagi masalah di sini. Supaya apa? Saling menasehati, saling menanggung beban. Itulah tujuan kita bergereja di sini. Itulah tujuan kita bergereja di sini, supaya saudara punya masalah apa yang ada beberapa orang lain yang bisa tahu dan mungkin bisa tanggung itu beban sedikit sama-sama dengan saudara. Yang mungkin bisa memberikan sebuah nasihat untuk bagaimana caranya saudara maju ke depan. Di sini bukan tempat di mana masalahnya jadi hilang. Tuhan secara mujizat bekerja dulu. Enggak seperti itu. Masalah hidup nggak bisa ditengkang-tengking begitu aja. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kadang kita lupa satu hal. Kita melupakan satu hal. Masalah hidup yang terjadi, masalah hidup yang diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam hidup kita, itu tidak diberikan supaya Tuhan bisa menyelesaikannya, supaya Tuhan bisa memperbaikinya. Masalah hidup kita itu diberikan Tuhan untuk memperbaiki kita. Ya saudara, masalah hidup kita diberikan Tuhan bukan untuk memperbaikinya, tapi Tuhan memberikannya untuk memperbaiki kita. Kadang kita datang kepada Tuhan, kita mau masalah hidup kita bilangnya kayak gini, Tuhan lihat deh masalah hidup kamu besar banget. Gimana ini Tuhan? Tuhan bilang, enggak, masalah hidup kamu enggak besar. Aku besar. Aku Allahmu. Aku Allah yang dahsyat. Masalahmu mah kecil. Masalah yang lebih besar adalah kamu. Masalah yang lebih besar adalah kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan masalah hidup ke dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyingkapkan, untuk mengungkapkan. Mungkin di dalam hati kita masih ada kedegilan. Dan Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya kita belajar untuk menjadi seperti Dia. Ada orang-orang mungkin yang merasa, oh aku sekarang lagi sakit parah. Hidup aku setiap hari susah, dari bangun pagi sampai tidur lagi rasanya sakit, rasanya mau mati aja. Diberikan kepada saudara, kenapa? Karena Tuhan mau kasih lihat nih loh, hatimu itu tidak limpah dengan syukur. Hatimu itu limpah dengan segala keluhan.
dengan segala rongrongan. Itu yang Tuhan mau kasih lihat. Dan kadang kita justru malah nggak sadar. Kita mengeluh terus, kita merongrong terus, kita tidak sukacita. Dan Tuhan dengan bersabar nungguin, ini kapan kamu mau belajar di dalam sakitmu ini untuk bersukacita, di dalam sakitmu ini untuk bersyukur. Ya kalau nggak lulus, ya Tuhan bilang ya udah deh, sakit aja deh terus dah. Nggak ngerti sih untuk bersyukur. Karena kita kira kita ada di dalam sebuah masalah finansial yang begitu dalam. Ternyata Tuhan lagi mau mengungkapkan kepada kita, itu karena kamu terlalu khawatir. Itu karena kamu terlalu khawatir. Atau mungkin karena kamu terlalu serakah. Kamu terlalu egois. Makanya Tuhan kasih masalah finansial dikit. Untuk apa? Untuk mengungkapkan kekhawatiran kamu. Untuk mengungkapkan keserakahan, kerakusan kamu akan dunia ini. Dan kadang kita gak sadar. Ternyata masalah itu diberikan untuk mengubahkan kita. Kita menungguin kolam. Tuhan kapan ini masalah beres? Ya gak akan beres kalau kita gak belajar. Kita ngerasa dalam keluarga kita kok rasanya semuanya hancur, semuanya rusak, tidak ada keharmonisan. Ini suami kok rasanya gak sayang ya. Ini kok suami rasanya gak perhatian ya. Ini istri kok rasanya gak pengertian ya. Ini anak kok kurang ajar, bakal banget ya, gak pernah nurut sama saya. Mungkin Tuhan lagi mau ajarin. Mungkin karena kamu egois di rumah. Mungkin karena kamu punya sikap mau menang sendiri. Mungkin karena kamu menanamkan amarah di hati anak-anakmu. Mungkin karena memang kamu kurang peduli dengan anak-anakmu, dengan istrimu. Tuhan bilang kalau kamu belum belajar untuk tidak egois, kamu belum belajar untuk tidak mengalah, untuk mau mengalah, ya sudah. Biar masalah itu terus mengungkapkan kepadamu apa yang ada di dalam hatimu. Saudara, jangan sampai kita sama orang-orang yang ada di kolam itu. Mereka tuh pengen solusi yang instan. Tapi mereka lupa ada masalah yang lebih mendasar, yaitu diri kita, kedagingan kita yang Tuhan ingin ubah setiap hari, dan kita gagal untuk melihat itu. Kita nggak menyadari itu. Kita kira asal kita doa, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong ya, Tuhan akan, oh iya deh anakku aku akan tolong, masalah hilang. Coba kita belajar untuk lebih sensitif, saudara, dengan masalah-masalah hidup kita. Dan kita tanya, Tuhan, apa yang mau Engkau ajarkan untuk aku melalui semua kejadian kelamku ini? Kalau enggak, saudara, sayang banget. Coba saudara bayangkan kalau iya memang Tuhan tiba-tiba secara ajaib hilangkan masalah hidupmu. Terus nggak ada perubahan dalam hati saudara, tidak ada pembaruan dalam hidup saudara, lalu apa? Rohani saudara tidak bertumbuh lalu apa? Apa faedahnya? Itukah hidup kita? Asal hidup lancar, asal hidup gak ada masalah, asal hidup diberkati, udah itu puas. Kita puas sebagai anak Tuhan. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus lebih sensitif. Tuhan, apa yang kamu ajarkan aku hari ini? Dari situasi yang kelam ini, apa yang harus aku perbuat? Anak seperti apa? Sikap seperti apa yang kau mau ada di dalam aku? Itu yang harusnya kita pertanyakan. Tapi kalau orang-orang di kolam ini, wah, mereka mau fokusnya sama kolam. Mereka mau instan, mau sembuh sekarang juga. Sampai-sampai waktu Tuhan Yesus lewat, mereka nggak hiraukan Tuhan Yesus. Mereka bodoh amat. Oh, itu tuh tabib ajaib, ya bodoh amat. Kolam, awas nih, jangan sampai goncang nih. Kalau goncang, gua duluan. Mereka terlalu fokus sama kolam itu, sampai ketika Tuhan Yesus lewat, orang-orang sakit ini nggak gubris. Iman mereka di kolam, pengharapan mereka itu di kolam. Waktu Yesus lewat, mereka nggak gubris. Apakah kita sama dengan mereka? Kita suka hiraukan Yesus ketika dia lewat. Ketika Tuhan Yesus datang dan melawat kita lewat firman Tuhan, kita suka bodoh amat. Kita suka acuh. Kita suka biarkan ya udah dia lewat begitu aja. Kita suka biarkan firman-Nya lewat begitu aja. Biasanya sih rute lewat firman itu adalah
adalah kuping kanan ke tengah sedikit, lalu kuping kiri, hidung kanan, hidung kiri, ya keluar semua pokoknya. Ya itu rute firman Tuhan. Kita suka acuhkan. Masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Ya kan, siapa yang masih ingat khotbah 3 bulan yang lalu? 3 bulan. Sebulan lalu deh, sebulan lalu. Atau mungkin minggu lalu. Apakah firman Tuhan ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita sama-sama belajar firman Tuhan, apakah itu menjadi sesuatu yang kita renungkan? Sesuatu yang kita ingat? Sesuatu yang kita lihat, apakah ini benar bisa menjadi pedoman untuk hidup aku, bisa menjadi prinsip untuk hidupku? Kadang bahayanya ketika Yesus lewat, ketika Yesus mau ajarin kita acuh, kita nggak hiraukan dia. Padahal itulah firmanlah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Seperti yang tadi saya bilang, masalah hidup datang untuk memperbaiki kita. Ya, tapi kita tahu dari mana kalau bukan dari firman? Kita tahu dari mana kalau kita nggak dengerin firman Tuhan? Kita biarkan dia lewat. Kita acuhkan, bodoh amat sama Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa dari jemaat yang sekarang mungkin berpikir, tapi kadang evangelis kalau saya dengar khotbah nih di gereja, kadang tuh gak ada hubungannya sama apa yang saya sedang lalui dalam hidup saya. Gak ada hubungannya. Saya lagi punya masalah penyakit, saya lagi punya masalah relasi sama keluarga, saya datang ke gereja, khotbahnya tentang misi. Apa hubungannya sama saya? Kayak pagi ini saya datang ke sini, evangelis khotbah tentang kolam dong. Apa hubungannya kolam sama hidup saya, Bapak? Ya kan, saudara pasti mikir gitu. Ini karena khotbah gak ada hubungannya kok sama hidup saya. Khotbah ini nggak bisa saya terapkan dalam hidup saya, nggak ada hubungannya. Oke, mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan yang bagus, sebuah alasan yang menurut saya lumayan masuk akal. Karena khotbah itu nggak ada hubungannya. Tapi mungkin saya mau tekankan ini. Mungkin saudara ngerasa khotbah ini semua nggak ada hubungannya itu karena memang saudara sukanya ngeliatin kolam. Sukanya ngeliatin kolam. Maunya masalah instan hilang. Jadi ketika diberikan firman Tuhan seperti ini, yang harusnya membangun rohani saudara untuk bisa melanjutkan kehidupan saudara ngerasa, ini nggak ada hubungannya sama saya. Di hidup saya, yang saya butuhkan sekarang ini adalah gimana supaya saya bisa lebih tajir dikit, gimana supaya saya dapat kesembuhan, gimana supaya keluarga saya tiba-tiba bisa harmonis. Itu yang saya butuhkan. Ini kenapa panggil evangelis yang banyak kolam sih? Mungkin saudara mikirnya seperti itu. Saya akan berikan bantahan saya hari ini. Ini bulan September, saya udah 1 tahun ada di gereja ini. Kurang lebih lah, saya mungkin Juli, Agustus tahun lalu udah mulai simpang siur lalu lalang. Tapi September saya mulai di sini. Dalam setahun ini saya di sini, kalau saya boleh rangkum dari mimbar ini kita dengar apa? Kalau boleh saya rangkum dari mimbar ini, kita selalu dengerin doktrin kekristenan dari mimbar ini. Kita selalu diajarkan untuk lebih sensitif kepada jiwa-jiwa di luar dan mengutamakan misi dan penginjilan. Itu yang kita dengar dari mimbar ini. Kita selalu diajarkan untuk meninggalkan dunia ini dan mulai belajar untuk mengejar kerajaan Allah, mengejar hal-hal yang lebih kekal. Itu yang kita dengar dari mimbar ini. Kita belajar untuk saling mengasihi, kita belajar untuk saling mempedulikan, kita belajar untuk mengorbankan diri, kita belajar untuk menyangkal diri. Itu yang diajarkan dari mimbar ini. Kita diajarkan jangan egois, jangan serakah. Kita diajarkan jangan pelit, jangan maunya menang sendiri. Itu yang diajarkan dari mimbar ini, dari minggu ke minggu. Masa gak ada satu? Masa gak ada 2 yang bisa saudara gunakan untuk ngejalanin hidup saudara? Masa gak ada satu? Dalam setahun ini loh. Setahun ini saya bisa lihat dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, begitu banyaknya firman Tuhan yang bisa menegur diri saya sendiri. Apa iya mimbar ini, apa iya khotbah ini tidak ada hubungannya dengan diriku? Oh, itu mungkin karena saudara kebanyakan liatin kolam.
Saudara datang, ya kira Tuhan ada sebuah masalah yang Tuhan harus selesaikan di dalam hidup aku. Jadi ketika datang ke sini, khotbahnya misi, khotbahnya tentang cari jiwa, khotbahnya tentang ladang yang sudah menguning. Saudara pikir, apa hubungannya sama saya? Saya kan bukan evangelis, saya kan bukan penginjil. Dia omonginnya jangan serakah, jangan tamak, hati-hati dengan mamon. Saya itu masih udah oke lah. Saya mah nggak rakus orangnya. Ini nggak ada hubungannya sama saya. Kadang itu sikap kita datang ke dalam gereja. Ini khotbah bukan buat saya. Itu tuh buat Pak itu harus dengar khotbah ini. Kalau saya nggak usah. Kita biarkan Tuhan Yesus lewat. Kita biarkan firman itu lewat begitu saja. Padahal tiap kali pemberkatan kita selesai, gembala bilangnya apa? Jangan jadi pendengar saja. Oh, itu firman Tuhan. Janganlah kamu jadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman. Ya gimana caranya kalau firmannya lewat? Nah ini bukan buat saya, ini bukan buat saya. Saudara, firmanlah yang akan membantu kita untuk mengubahkan kita, bukan membantu kita menyelesaikan masalah hidup, bukan ya. Membantu kita untuk menggunakan masalah hidup itu untuk mengubah diri kita siapa, untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Masalah hidup ditambah firman Tuhan. Itu formulanya untuk kita punya hidup yang lebih berkemenangan. Apakah kita sama? Apakah kita orang Kristen yang lagi nungguin kolam? Kita berfokus dengan masalah hidup, kita berfokus dengan solusi instan, lalu kita hiraukan firman Tuhan. Apakah kita sama dengan mereka? Saya harap hari ini saudara bisa lihat. Saya harap saudara hari ini bisa lihat. Kalau firmanlah, sekali lagi kayak radio rusak, firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kita. Dan mungkin setelah itu barulah kita bisa mulai mengerti kenapa masalah-masalah hidup kita ini semua terjadi. Barulah saudara bisa mengerti. Saya harap ini menjadi sebuah pedoman buat saudara, menjadi peringatan mungkin buat saudara, menjadi kekuatan dalam saudara menjalani hari-hari saudara setelah ini. Kita serahkan kepada Tuhan firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan semua langit dan bumi ini. Dan Tuhan, kadang kami lupa karena kami dikelabui oleh masalah hidup kami yang kami kira itu yang besar. Lalu kami datang kepada Engkau, kami bawa masalah hidup kami kepada Engkau dan membesar-besarkannya di hadapan-Mu. Tuhan, kami minta ampun. Kami minta ampun atas dosa kami. Biarlah kami hari ini boleh belajar sekali lagi untuk ingat kalau Engkaulah Allah yang besar. Dan segala masalah hidup yang kami lalui ini adalah kecil di mata-Mu. Tapi masalah yang lebih besar adalah diri kami, adalah kedagingan kami, kedegilan hati kami. Dan biarlah kami hari ini boleh dilunakkan, kami boleh belajar untuk sensitif dan mulai melihat ke dalam hidup kami apa yang bisa kami ubah dalam hidup kami. Biar kalian terus ajarkan kami melalui firman. Kami ajari kami terus melalui persekutuan ini, melalui keluarga ini, supaya kami bisa menjadi umat-Mu yang lebih setia, yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.